Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada kesempatan ini ialah Bunda Maria sebagai orang karismatik pertama di dalam gereja Katolik. Bunda Maria adalah seorang karismatik terbesar kedua setelah Yesus dalam sejarah keselamatan ini. Bukan berarti Bunda Maria memiliki banyak karisma. Bahkan sebaliknya, Bunda Maria hanya memiliki sedikit sekali karisma. Bahkan selagi hidupnya, Bunda Maria tidak pernah memperlihatkan karismanya, misalnya menyembuhkan salah seorang yang sakit, kalau dibandingkan dengan para rasul yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 15 bahwa bayangan para rasul saja yang mengena pada seseorang yang sakit, ia sudah dapat disembuhkan dari penyakitnya. Betapa luar biasa karisma para rasul ini dibandingkan dengan Bunda Maria. Meskipun Bunda Maria tidak pernah menyembuhkan seseorang selagi ia masih hidup di dunia ini, namun Bunda Maria adalah orang karismatik besar dan bahkan terbesar di antara manusia, karena di dalam Dia Roh Kudus telah mencapai kepenuhan dari tindakan luar biasa tersebut, yaitu memberikan hidup Sang Mesias, sumber dari segala karisma yang telah kita terima daripadanya, kasih karunia demi kasih karunia. Kita baca dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 16. Saudara-saudariku terkasih, apa sesungguhnya karisma itu? Santo Paulus mendefinisikannya sebagai manifestasi khusus dari Roh Kudus untuk kepentingan bersama. 1 Korintus bab 12 ayat 7. Nah, manifestasi Roh Kudus mana yang lebih unik daripada manifestasi Roh Kudus yang dialami oleh Bunda Maria, dan manifestasi Roh Kudus mana yang lebih berguna bagi kepentingan bersama dibandingkan dengan kebundaan ilahi Maria? Dengan menempatkan Bunda Maria dalam relasi yang sangat intim dengan Roh Kudus, pertama-tama dalam peristiwa inkarnasi dan kemudian dengan cara lain juga dalam peristiwa Pentakosta. Lukas memperkenalkan Bunda Maria sebagai makhluk rohani yang unggul melebihi makhluk yang lain, par excellence, yang bertindak di bawah pengaruh Roh Kudus dan sebagai tempat terwujudnya kuasa penciptaan kreatif dari Allah. Bunda Maria bukan sekedar sebuah wadah bagi Allah dalam melakukan karyanya. Allah tidak memperlakukan seseorang hanya sebagai tempat, akan tetapi Ia memperlakukan manusia teristimewa Bunda Maria
sebagai rekan sejawat, teman bicara, dan teman dalam bekerja untuk mengupayakan keselamatan bagi banyak orang. Martin Luther sendiri, yang adalah pencetus gereja Protestan, dalam penafsirannya terhadap Kidung Maria mengatakan bahwa Kidung Sang Perawan ini merupakan karya luar biasa dari Roh Kudus. Agar memahami Kidung Pujian Kudus ini dengan baik, kita harus ingat bahwa Perawan Maria berbicara dari pengalamannya sendiri. Setelah diberi pencerahan dan pengajaran oleh Roh Kudus, karena tak seorang pun dapat memahami Allah atau firman-Nya dengan benar kecuali pemahaman itu diberikan oleh Roh Kudus. Demikianlah penafsiran Martin Luther, pencetus gereja Protestan. Oleh karena itu, Roh Kudus mengajarkan kebijaksanaan yang begitu indah dan karya ini kepada Perawan Maria yang telah mengalami sendiri karya besar Allah di dalam dirinya, walaupun dia begitu bersahaja, miskin, dan dipandang hina oleh karena Allah adalah Tuhan yang meninggikan mereka yang rendah dan merendahkan mereka yang tinggi. Salve.